Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadirat ira ilahi Rabb Allahu Rabbul Jalil. Hadza min fadli Rabbi, alhamdulillahi Rabbil alamin. Atas izin dan kemuliaan Allah, kita berada di tempat yang mulia. Sehingga pada kesempatan di sepertiga malam terakhir yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menunaikan pelaksanaan sholat tahajud berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Ini merupakan satu tanda nikmat dan kebesaran Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Maka sepatutnya bagi kita untuk dapat mengembalikan nikmat tersebut seraya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan. Tentunya nasihat ini adalah untuk kita semua. Ada satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ada 4 pesan terakhir. 10 terakhir di bulan Ramadan terjadi perpindahan penduduk besar-besaran dari masjid ke stasiun, dari masjid ke terminal, dari masjid ke pasar. Itulah potret wajah umat Islam kita saat ini. Pesan itu di antara salah satu yang 4 tadi, walitukmilul iddah, dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan puasa yang kau tinggalkan. Para mufassirin memahami makna sempurnakan, maknanya 2. Sempurna yang pertama, jikalau kita menemukan karena faktor syariat sakit atau dalam perjalanan yang mengharuskan kita tidak berpuasa, maka hendaklah sempurnakan bilangan puasa tersebut min ayamin ukhor, pada hari di luar Ramadan. Sempurnakan yang kedua memberikan makna, Ramadannya boleh berakhir, Ramadannya boleh berhenti, namun nilai-nilai pendidikan Ramadannya tidak boleh berakhir sampai di situ. Mulut kita tetap berpuasa untuk tidak menggunjing kesalahan dan aib orang lain. Perut kita tetap berpuasa untuk tidak kemasukan barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita tetap berpuasa untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ramadannya boleh berakhir, namun nilai pendidikan Ramadannya tidak boleh berhenti sampai di sini. Ramadannya harus bisa memberikan bias 11 bulan yang akan datang.
Maka kualitas Ramadan seseorang itu tidak ditentukan oleh jumlah berapa tahun dia melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi akan nampak setelah dia berpuasa Ramadan. Ketika bias Ramadan itu semakin hari, semakin tahun, membias dalam ibadahnya semakin membaik, maka kategori itu termasuk orang-orang yang memang berkualitas Ramadannya. Sunnahnya bertambah, ilmunya bertambah, amalannya juga bertambah. Sebab Ramadan yang kita laksanakan dalam setiap tahunnya adalah merupakan senjata untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Atas dasar itulah bias itu akan nampak nanti setelah Ramadan itu berakhir. Maka sempurnakan dalam makna ayat ini, Ramadannya boleh berakhir, namun nilai pendidikan Ramadannya tidak boleh berhenti sampai di situ. Atas dasar itulah kemudian orang-orang yang berpuasa karena faktor imanan wahtisaban, semata-mata iman karena Allah, maka bias di dalam kehidupannya Ramadannya tidak mengeluh meskipun bukanya seadanya. Ramadannya tidak ngedumel meskipun sahurnya seadanya. Karena iman yang menggerakkan mereka untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan yang beratnya sungguh amat sangat berat. Atas dasar itulah kemudian Ramadan yang kita laksanakan saat ini harus memberikan efek yang baik dan positif setelah Ramadan itu berakhir. Itulah kualitas Ramadan seseorang. Maka seberapa besar kekuatan niat yang ada pada diri kita, maka sebesar itulah Ramadan yang akan kita lewati. Setipis apa niat yang ada pada diri kita, maka setipis itulah ibadah yang akan kita kerjakan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli man nawa. Segala sesuatu itu semua tergantung bagaimana peletakan niat dalam aspek kehidupan seseorang itu. Inilah makna pesan pertama. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa yang kau tinggalkan secara syariat. Terus ayat ini juga berlangsung, walitukabbirallah, dan hendaklah engkau bertakbir, mengagungkan asma Allah. Karena memang sejatinya ini merupakan pertanda. Apabila takbir sudah dikumandangkan, maka sudah berakhirlah pelaksanaan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Takbir memberikan pesan kepada kita, dari manapun engkau datang dan dari suku apapun engkau berasal, ketika dia di hadapan Allah, maka sama halnya tidak ada yang mulia kecuali nilai ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Pahlawan 10 November, Bung Tomo dalam pidatonya, beliau pernah menyampaikan, andai kata kalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa menggerakkan putra-putri terbaik bangsa untuk melawan penjajahan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Maka semangat bertakbir harus diterjemahkan ke dalam berbagai aspek kehidupan. Hindarkan semua perbedaan yang ada, karena perbedaan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan manusia. Tapi satukan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Engkau berpegang di jalan Allah, maka engkau adalah saudaraku. Kalimat takbir memberikan semangat kepada kita dan juga memberikan makna, Pak, Ibu, puasa Ramadan itu berat. Makanya Nabi di awal-awal itu ketika setelah terjadi peperangan jihad fisabilillah, Nabi berpesan kepada para sahabatnya bahwa kita akan melakukan jihad. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kita telah melaksanakan jihad kita? Kalau jihad yang kita laksanakan ini musuhnya kelihatan, tapi ini musuhnya tidak kelihatan.
Musuhnya hawa nafsu kita. Maka itulah jihad yang besar. Maka Ramadan 1 bulan lamanya, jikalau tidak ada kebesaran Allah yang Allah tanamkan kepada kita, rasa-rasanya Pak, tipis kemungkinan kita bisa melaksanakan Ramadan 1 bulan lamanya. Kalau hari ini kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik mungkin, kita bisa melaksanakan tahajud dengan sebaik mungkin, melaksanakan qiyamul lail dengan sebaik mungkin, karena di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian kita menjadi lalai karena kehebatan kita, tapi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu adalah walitukabbirallah, agungkan kalimat Allah. Karena semua apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita berbuat kebaikan, disitulah Allah memberikan campur tangan, mengizinkan kita untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Kalau kita bisa menghindarkan perbuatan yang jelek, di situ campur tangan Allah, kita diselamatkan dari perbuatan yang jelek. Hanya Allah yang maha besar. Di luar itu sangat kecil. Ala mahadakum, ayat ini setelah takbir kemudian atas petunjuk Allah. Pak, Ibu, sejarah mencatat petunjuk itu berupa hidayah, itu adalah merupakan mutlak pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kita bisa melihat sejarah, Pak. Ada putra Nabi namanya Kan'an. Ayahnya menegakkan risalah kebenaran, namun anaknya tidak bisa mengikuti kebenaran ayahnya. Tidak mendapatkan petunjuk sehingga dia sulit melaksanakan kebenaran dan petunjuk itu. Kita bisa lihat pada dalam sejarah istri Nabi Lut alaihissalam, suaminya seorang nabi yang memerintahkan kepada kebaikan risalah, sementara istrinya justru menyimpang dari kebaikan suaminya, tidak mendapatkan petunjuk sehingga dia sulit untuk melaksanakan kebenaran. Kemudian kita juga bisa melihat sejarah, Pak. Ayahanda dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anaknya penegak tauhid, namun ayahnya pembuat berhala. Tidak bisa melaksanakan kebenaran karena lantaran Allah tidak memberikan petunjuknya. Sampai-sampai dalam dialog antara ayah dan anak, fakullu inni bari'um mimma ta'malun, wahai ayah, aku berlepas diri dari apa yang kau kerjakan, karena nasihat sudah disampaikan. Kisah dan sejarah ini adalah merupakan potret buat kita agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa hidayah. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Potensi apapun yang kita miliki berupa mata, telinga, hati dan lain sebagainya harus dijadikan itu sebagai potensi untuk mendapatkan hidayah. Jaga petunjuk itu sebaik mungkin sampai akhir hayat. Karena nilai petunjuk ini jauh lebih bernilai daripada dunia dengan segala isinya. Atas dasar itulah Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kepada kami kemampuan untuk meninggalkan kebatilan itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan petunjuk, yang diberikan kebaikan, dia tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebatilan, ia tidak sanggup meninggalkan kebatilan itu. Atas dasar itulah, jaga sebaik mungkin hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala'alakum tashkurun, dan hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Imam Al-Ghazali mengomentari dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa syukurnya seseorang itu pertama tasdik biqalbi. Secara pemahaman dia mengakui atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua wa qaulu bil lisan. Dari pengakuan itulah secara lisan dia harus menyampaikan itu.
Dan yang ketiga, wa amalu bil arkan. Dia harus mampu menerjemahkan keyakinan tadi berupa lisan tadi dalam bentuk kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurnya seseorang ketiga unsur tadi sempurnalah. Jika salah satunya hilang dalam dirinya, hanya sebatas tasdik saja, mengakui saja, tanpa ada bil lisan dan wal amalu bil arkan, maka syukurnya tidak secara utuh. Maka oleh karena itu, atas nikmat yang diberikan Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam ditanya, "Wahai imam, bagaimana kabarmu hari ini?" "Kabarku hari ini tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan kata-katanya, Pak. Tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak membutuhkan saya. Sementara manusia tenggelam dalam kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya dengan dua mata itu, manakala dia melihat kebaikan, maka sampaikan kebaikan itu kepada orang yang belum pernah melihatnya. Syukurnya dengan dua telinga, tatkala dia mendengar kebaikan, sampaikan kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Syukurnya dengan perut itu adalah untuk tidak kemasukan barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manifestasi rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mensyukuri yang sebentar lagi nanti akan menghampiri kita insyaallah, Idul Fitri. Idul Fitri itu tidak sama dengan Lebaran. Lebaran itu milik semua orang. Yang berpuasa boleh nggak melaksanakan Lebaran? Boleh. Yang tidak puasa boleh nggak melaksanakan Lebaran? Boleh. Yang beriman boleh nggak melaksanakan Lebaran? Boleh. Yang tidak beriman? Boleh. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan Idul Fitri. Idul Fitri itu difasilitasi oleh Allah karena 1 bulan lamanya dia berpuasa, menjaga hawa nafsu dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Maka kembalinya dia berbuka dalam rangka dihalalkan kembali pada fitrah kesuciannya. Maka oleh karena itu, memaknai Idul Fitri tidak harus dengan pakaian baru. Memaknai Idul Fitri harus dengan ketaatan yang bertambah. Itulah makna hakikat Idul Fitri. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sampai akhir hayat kita, dan kita meninggal dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kuliah 7 menit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان